Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 647 Guru Tao Ling Su yang berbahaya. Meskipun dia tahu itu hantu. Itu mayat palsu, tapi kamu tidak boleh terlalu mesum. Ji Fei sekarang menyesal tidak mempelajari metode menangkap hantu yang diajarkan pria misterius itu kepadanya. Karena dia merasa itu adalah penipu dan tipuan untuk menipu orang, maka dia menolak untuk mempelajarinya. Saat ini, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang perburuan hantu. Bingung, penuh dengan kesalahan tersembunyi. Setiap kali Zhou Tai mendekati Ji Fei saat ini, tubuhnya membesar dan menjadi lebih menakutkan. Ji Fei menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tenang. Zhou Tai sudah berjalan di depannya saat ini, perutnya semakin membesar. Klik, pakaian itu mengeluarkan suara pecah, lalu berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Ji Fei melihat sekeliling dan melihat kulit Zhou Tai setransparan balon, seolah bisa pecah dengan sedikit sentuhan. Ini dia dengan cepat mundur, namun sudah terlambat. Bang, tubuh Zhou Tai, seperti balon yang terlalu besar, akhirnya mencapai batas daya tahannya dan mengeluarkan suara pecah yang keras. Hanya Ji Fei merasa ledakannya lebih dahsyat dari bom yang berat. Meskipun dia sudah mundur untuk menghindarinya, dan bahkan mempercepat kecepatannya seketika dari ledakan, dia masih terluka oleh gelombang kejut yang kuat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia terbang menuju kejauhan. Ledakan, benda itu jatuh dengan keras ke tanah, langsung menciptakan lubang berbentuk tulang hering di tanah. Tubuhnya seperti hancur dan orang tersebut tidak bisa bergerak. Adegan itu menjadi hening terlebih dahulu, dan kemudian Raja Naga, Qi Yuan berteriak dan bergegas mendekat. Ji Fei terbaring di tanah, berlumuran darah, baik miliknya maupun daging serta darah yang tersisa akibat ledakan di tubuh Zhou Tai. Kelihatannya seperti pria berdarah, sangat menjijikkan. Qi Yuan mengabaikan ini dan langsung menundukkan kepalanya dan mengangkat Ji Fei, Raja Naga, apa kabar? Teriakan gugup, penuh kekhawatiran. Ji Fei tidak menunjukkan reaksi dan mengalami koma. Tangan Qi Yuan dengan lembut menyentuh denyut nadi Ji Fei, dan dia langsung menunjukkan kepanikan. Denyut nadi lemah dan berantakan. Dia segera mengeluarkan jarum perak dan mulai mengobatinya. Haha, tidak perlu menyelamatkannya, dia terluka oleh kebencian kematian Zhou Tai yang dikendalikan oleh jimat hidup dan mati, dan tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Tiba-tiba terdengar tawa dan pembicaraan di halaman. Semua orang melihat dan melihat pendeta Tao Ling Su, mengenakan jubah abu-abu, berjalan keluar dengan santai bersama pendeta Tao King Feng. Seorang Lao dan yang lainnya tercengang, kenapa kamu ada di sini? Seng Ling Yun mau tidak mau bertanya. Saya di sini untuk membantu teman saya Zhou Tai, balas dendam akan datang. Pendeta Tao Ling Su berkata sambil tersenyum, pembalasan dendam? Malaikat bertanya dengan heran. Pendeta Tao Ling Su mengangguk, saya datang ke sini hanya untuk membantu Zhou Tai membunuh Ji Fei. Awalnya saya ingin menggunakan tangan Anjia Anda untuk membunuh Ji Fei, tetapi Anda tidak membunuh Ji Fei, yang membuat kami sangat kecewa. Pada akhirnya, kami harus melakukannya sendiri. Aku hanya tidak pernah mengira Ji Fei akan sekuat itu, dan Zhou Tai bukan tandingannya. Tidak apa-apa sekarang, Zhou Tai sudah mati, dan Ji Fei juga akan mati. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Meskipun Guru Tao Ling Su berbicara tentang balas dendam dengan sangat serius, wajahnya penuh kegembiraan membunuh orang. Sama sekali tidak ada belas kasihan bagi seorang pendeta Tao. Mata Tuan An menyapu wajah Guru Tao Ling Su,
Kemarahan terlihat di matanya. Kamu benar-benar berani memanfaatkan saya. Nada suaranya dingin dan acuh tak acuh. Pendeta Tao Ling Su mengangkat sudut mulutnya dan tertawa keras. Tuan An, jika itu terjadi di masa lalu, saya benar-benar tidak akan berani memanfaatkannya. Tetapi saya benar-benar tidak takut sekarang. Mengapa? Malaikat bertanya. Karena kakekmu tidak akan selamat malam ini. Setelah guru Tao Ling Su selesai berbicara, dia mengangkat matanya dan melihat ke langit malam. Bahkan jika saya tidak membunuhnya, dia akan segera dihabisi. Apa? Seru Angel sambil menatap Ji Fei tanpa sadar. Apakah yang dia katakan itu benar? Guru Tao Ling Su mengangguk. Ji Fei ini mengejutkanku. Awalnya, dia berkata bahwa kakekmu akan mati malam ini. Kupikir dia tahu seni Feng Shui. Tapi aku tidak menyangka dia tidak tahu cara menangkap hantu. Dia membuatku sangat lumpuh dengan sia-sia. Zhou Zhang juga menanam jimat hidup dan mati pada Zhou Tai, memberinya kebencian yang besar sebelum kematiannya. Haha, Pendeta Tao Ling Su tersenyum bangga. Mendengus, Tuan An mendengus dingin. Guru Tao Ling Su, Anda memiliki terlalu banyak perhitungan. Apakah Anda begitu percaya diri? Yu Ping dan yang lainnya segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Guru Tao Ling Su. Guru Tao Ling Su tidak memiliki rasa takut di wajahnya saat dia menatap An Lao. Kamu bisa saja mati dengan damai. Tetapi apakah kamu ingin mati dengan menyedihkan? Yu Ping, hancurkan secara langsung. Seorang Lao memiliki niat membunuh. Yu Ping dan yang lainnya hendak menarik pelatuknya. Guru Tao Ling Su mendengus dingin. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat tangannya dan segenggam kertas terbang ke udara. Yu Ping dan yang lainnya terkejut. Saat mereka hendak menarik pelatuknya, mereka menemukan bahwa sosok kertas itu sudah melompat dengan cepat di udara, dan sosok kertas itu ternyata adalah Zhou Tianfang dan yang lainnya. Seorang Lao dan yang lainnya langsung tercengang. Zhou Tianfang dan lainnya yang terbuat dari patung kertas telah merentangkan tangan mereka di udara dan terbang ke arah mereka. Sebelum Yu Ping dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka mengeluarkan serangkaian raungan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ada gambar kertas putih kecil di dahi setiap orang. An Lao, An Qier dan Seng Lingyun tertinggal di tempat kejadian. Jantung An Tua berdebar kencang, tapi wajahnya tetap setenang mungkin, menatap Guru Tao Ling Su. Pendeta Tao Ling Su juga menoleh. Kamu di sini untuk menghancurkanku. Mencibir dan menggoda, mata seorang Lao menyipit. Tahukah kamu konsekuensi dari ini? Haha, Pendeta Tao Ling Su tertawa terbahak-bahak. Konsekuensinya, jiwa mereka akan dilahap sebentar. Lalu kamu akan mati. Dua wanita yang tersisa akan menjadi mainanku. Inilah konsekuensinya. Abnormal, kasar, seorang Qier dan Seng Lingyun mengutuk pada saat bersamaan. Guru Tao Ling Su melambaikan tangannya kepada kedua wanita itu. Masih terlalu dini bagimu untuk memarahiku sekarang. Belum terlambat untuk memarahiku setelah aku membiarkanmu merasakan kemampuanku di tempat tidur nanti. Haha, keserakahan dan terpancar dari matanya. Angel dan yang lainnya masih ingin berbicara. Tetapi Tuan An menghentikan mereka. Saya bisa mati. Biarkan orang-orang ini pergi. Dia memandang Yu Ping, Qi Yuan dan lainnya. Pendeta Tao Ling Su menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kenapa? Saya jamin mereka tidak akan membalas dendam. An Lao bertanya dengan marah. Kali ini saya akhirnya berhasil menangkap hantu sekuat keluarga Zhou pada saat yang sama. Setelah hantu ini saya budidayakan, mereka akan menjadi pasukan hantu yang tak terkalahkan, dan orang-orang Anda adalah makanan terbaik mereka. Mendesis,
Tuan An menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah An Kier dan Seng Lingyun. Bolehkah membiarkan kedua wanita ini pergi? Guru Tao Ling Su menggelengkan kepalanya lagi. Ini bahkan lebih mustahil. Wanita seperti itu adalah kandidat yang baik bagi saya untuk mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang. Bagaimana saya bisa merindukannya? Bajingan, brengsek, seorang Kier dan Seng Lingyun merasa terhina. Pendeta Tao Ling Su menutup mulutnya dengan tangannya. Jangan khawatir, kamu akan bisa merasakannya ketika kamu benar-benar mengalaminya. Haha. Tertawa ganas. Seorang Lao sekarang bingung karena dia tidak mampu menghadapi guru Tao Ling Su. Kalau begitu biarkan aku mati dulu. Guru Tao Ling Su langsung menggelengkan kepalanya. Aku ingin kamu mati sendiri, jadi aku bisa membunuh lebih sedikit. Seorang Lao, kemarahan meningkat di dalam hatinya, dan dia berjalan langsung menuju guru Tao Ling Su. Kamu monster, kamu harus ditembak. Karena marah, dia mengangkat tangannya dan memukulnya. Pendeta Tao King Feng hendak melangkah maju, tetapi guru Tao Ling Su langsung menghentikannya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia bersembunyi di belakang An Lao. Karena kekuatan pukulannya terlalu kuat, Pak An terhuyung dan hampir terjatuh. Kakek, Angel berlari menuju An Lao. Malaikat berteriak, karena pendeta Tao Ling Su membuka tangannya ke arahnya dan memeluknya, dan dia akan memukulnya sepenuhnya. Binatang sialan, seorang Lao kembali menuju guru Tao Ling Su. Tiba-tiba penglihatannya menjadi gelap, dan dunia berputar. Ledakan, jatuh ke tanah dengan keras, klik. Dada seorang lelaki tua mengeluarkan suara retakan yang jelas. Dan kemudian lampu merah terbang menuju Ji Fei yang tidak sadarkan diri dan langsung memasuki otaknya. Bab 648 Pengaturan Pria Misterius, Kakek An. Seorang Kier dan Seng Lingyun bergegas menuju Tuan An pada saat yang bersamaan. Haha, dia sudah mati, kalian semua adalah wanitaku. Pendeta Tao Ling Su langsung menggendong Angel. Lepaskan aku, dasar monster tua. Angel berjuang mati-matian. Iblis tua, itu ulasan yang bagus. Aku akan membiarkanmu merasakan kemampuanku sebentar lagi. Dan kamu akan tahu bahwa semakin tua aku, semakin aku menjadi iblis. CK. Pendeta Tao Ling Su merobek rok Angel tepat di sepanjang garis lehernya. Angel memegang erat-erat. Lepaskan An Kier, dasar gangster tua. Seng Lingyun dengan marah bergegas menuju guru Tao Ling Su. Hasil berdebar, baru saja mengambil 2 langkah. Kaki saya tersumbat lagi dan saya jatuh ke tanah. Air mata rasa malu, marah, dan cemas mengalir deras. Haha, aku tidak menyadari bahwa kamu sebenarnya adalah wanita yang tercela. Saat kamu melihatku, kamu turun dan memohon padaku. Pendeta Tao Ling Su berteriak sambil tersenyum cabul. Seng Lingyun marah dan terhina, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bersiaplah menjadi wanitaku sekarang juga. Pendeta Tao Ling Su merobek pakaian Angel dengan tangannya dan mulai meningkatkan kekuatannya. CK, sepotong rok Angel dilepas dari pinggangnya, langsung memperlihatkan perutnya yang mulus dan putih. Haha, kulitnya sangat halus. Pendeta Tao Ling Su merasa itu lebih menarik daripada melepasnya secara langsung, jadi dia berhenti melepas roknya dan mulai merobeknya. Setiap kali Anda merobeknya dengan tangan, sepotong pakaian akan terlepas. Angel seperti bawang yang dikupas. Dia ingin bertahan tapi tidak bisa. Dia ingin menghindar tapi tidak bisa. Amarah, berteriak, menangis, membantu. Tapi tidak berhasil. Senyuman ganas di wajah pendeta Tao Ling Su menjadi semakin serakah.
Ji Fei yang terbaring tak sadarkan diri di tanah melihat cahaya merah memasuki tubuhnya. Aura pembunuh yang sepertinya telah menetap di tubuhnya dan ingin menghilang seketika terbangun dan mulai bergerak menuju lampu merah. Naga darah merah dengan gigi dan cakar perlahan muncul di benaknya. Merah cerah, transparan, jelas sekali, seperti kehidupan. Ji Fei, yang semula koma, kini memiliki pikiran jernih. Tiba-tiba, sosok familiar muncul di benaknya, mengenakan pakaian dan celana panjang berwarna putih, dengan rambut panjang tergerai bebas, dan tangan di belakang punggung. Ia tampak angkuh dan agung. Pria misterius itulah yang menyelamatkannya dan mengajarinya seni bela diri. Kamu belum mati?" Kata-kata ini segera muncul di benak Ji Fei. "Apakah kamu sudah cukup tidur? Jika kamu sudah cukup tidur, bangunlah dan selamatkan orang-orang." Suara misterius itu terdengar di benaknya. Ji Fei tertegun. "Apa yang terjadi? Mengapa kamu hidup dalam pikiranku?" "Penasaran?" "Bukan," Ji Fei lupa menjawab. "Kamu ditakdirkan untuk melakukan praktik kedokteran dengan tangan kiri dan membunuh dengan tangan kanan. Namun, karena kemunduran keluargamu sejak kecil, kamu tidak dapat belajar kedokteran dan menyelamatkan orang. Saya harus memblokir beberapa kemampuanmu." "Menyegel beberapa kemampuanku? Tentu saja. Itu untuk menutup kemampuanmu untuk mencegah niat membunuhmu menjadi terlalu kuat. Tapi meski begitu, berapa banyak orang yang telah kamu bunuh di luar negeri selama bertahun-tahun ini, tapi kamu tidak pernah benar-benar menghadapi bahaya. Jika kamu tidak punya kemampuan untuk menutup, aku khawatir kamu tidak bisa. Kamu tahu betapa sombongnya kamu." Ji Fei diam. Ini benar. Faktanya, ini adalah masa yang paling membuat frustrasi baginya akhir-akhir ini. Karena ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya, dan sekarang dia akhirnya mengetahuinya. "Kenapa begitu? Saya ingin Anda perlahan-lahan meningkat, mengasah karakter Anda, dan akhirnya kembali berlatih kedokteran dan menyelamatkan orang dengan tangan kiri Anda, dan menggunakan kekerasan untuk membunuh orang dengan tangan kanan Anda. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu membunuh seseorang, kerabatmu akan terlibat. Apakah kamu berbohong padaku?" Ji Fei bertanya dengan kaget. "Haha," pria misterius itu tertawa. "Saya tidak menyangka kamu menjadi seorang fatalis." Ji Fei tertipu, wajahnya sangat jelek, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Alasan aku melakukan ini adalah karena kamu tidak memiliki kesempatan. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu terbang ke langit." "Kesempatan apa? Kamu dipanggil apa di dunia barat?" "Raja Naga Darah." "Apa nama bongkahan batu giok di tubuh An Yanping?" Darah yang luar biasa. Di tengah-tengah pembicaraan, Ji Fei dengan cepat bertanya, "Kamu, maksudmu?" "Ya, itu dia. Karena batu giok inilah aku memintamu untuk menyelamatkannya 3 tahun lalu. Aku juga menghitung bahwa hari ini dia dan kamu akan mendapat masalah, dan itu kebetulan merupakan hal yang baik." "Maksudmu naga darah yang ada di pikiranku itu nyata?" "Bocah bodoh. Apa kamu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah?" "Bocah konyol." Tangisan membuat hati Ji Fei tiba-tiba terasa masam. Dia teringat bahwa dia telah dibesarkan oleh seorang pria misterius selama 10 tahun dan belum memenuhi baktinya. "Kamu? Apakah kamu orang sungguhan sekarang atau bagaimana?" Dia tidak tega mengucapkan kata sialan itu. "Aku adalah aku. Jika kamu ingin aku hidup, aku akan hidup. Jika kamu ingin aku mati, aku akan mati." Ji Fei bingung. "Cepat dan ajari kamu semua yang belum pernah aku ajarkan padamu sebelumnya. Lalu cepat berlatih. Setelah ini,
Itu tergantung padamu apakah kamu akan benar-benar menjadi Raja Naga yang mendominasi dunia atau apakah kamu akan menjadi nama palsu. Ji Fei mengangguk. Kemudian, pria misterius itu mulai berbicara tentang keterampilan medis, ramalan, feng shui, berburu hantu, dan pengetahuan lainnya di depan Ji Fei seperti yang dia lakukan di masa lalu. Namun seiring berjalannya waktu, bayangan pria misterius itu menjadi semakin lemah, dan akhirnya, Ji Fei, nasib kita telah berakhir. Ayo jaga diri kita sendiri. Bang, sosok misterius di depannya menghilang seperti kabut putih. Menguasai, Ji Fei tiba-tiba berteriak. Alhasil, tidak ada respon. Tuan, saya setuju untuk memanggil Anda Tuan. Dalam benak Ji Fei, adegan pria misterius yang meminta Ji Fei memanggilnya Tuan berkali-kali muncul, tetapi dia ditolak berkali-kali. Patah hati, penuh penyesalan, saat ini, dia ingin menelepon guru. Namun, hal itu sudah tidak terlihat lagi. Ji Fei, cepat selamatkan orang-orang. Melihat Anqier hendak diintimidasi, Seng Lingyun mendengar Ji Fei berteriak dan langsung berteriak keras. Ah, Ji Fei menjerit dan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa ini adalah keluarga Zhou, dia teringat pertempuran dengan Zhou Tai tadi. Binatang, lepaskan aku, malaikat menangis. Ji Fei berdiri dan melihat ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat pendeta Tao Lingsu merobek pakaian dalam Angel. Kasar, Ji Fei berteriak dengan marah. Pendeta Tao Lingsu baru saja mendengar Seng Lingyun memanggil Ji Fei, tapi dia belum memperhatikannya. Sekarang ketika dia mendengar Ji Fei memarahi, dia berbalik dan melihat Ji Fei berdiri. Meskipun dia terkejut, berpikir bahwa Ji Fei tidak bisa menangkap hantu. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Kamu adalah sampah yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dengan lambaian tangannya, sosok kertas putih yang baru saja ditempelkan di dahi Yu Ping dan yang lainnya terbang satu demi satu, menari di udara dan terbang menuju Ji Fei. Ji Fei memandangi tukang kertas putih terbang itu. Dia tampak seperti Zhou Tianfang untuk sementara, Geng Chao untuk sementara, dan Yu Bin untuk sementara. Terbang mengelilinginya dengan cepat, jika memang tidak ada yang bisa dilakukan sebelumnya. Tapi sekarang, memikirkan tentang pengetahuan yang baru saja diberikan orang misterius itu kepadaku, itu tipuan kecil. Dia mengomel dengan marah, menggaruk ringan jari tengah kirinya dengan belati di tangannya, lalu melambaikan tangannya ke udara. Tiba-tiba aliran darah beterbangan ke udara, lalu jatuh ke sosok kertas putih itu. Puff, itu mengeluarkan serangkaian suara terbakar, dan kemudian terbakar dengan cepat. Pendeta Tao Lingsu tertegun, dan dengan cepat melepaskan Anqier, menatap Ji Fei. Kamu bahkan tidak buang air kecil sekarang, bagaimana kamu bisa memiliki darah yang murni? Darah jari tengah juga merupakan darah yang murni seseorang dan merupakan esensi darah penting seseorang. Oleh karena itu, hantu juga yang paling ditakuti. Namun syaratnya adalah seorang pria yang belum pernah bersama seorang wanita. Ji Fei tidak termasuk dalam kategori ini. Bagaimana mungkin? Sudut mulut Ji Fei melengkung. Ajukan pertanyaanmu dan pergilah ke dunia bawah. Suara mendesing, ketika kata-kata jatuh, orang-orang bergerak. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, meraih leher guru Tao Lingsu. Pendeta Tao Lingsu baru saja hendak menghindar ketika dia tiba-tiba melihat tangan Ji Fei yang terulur tampak seperti cakar naga. Dia tertegun dan lupa menghindar. Jimat hidup dan mati mengendalikan Zhou Tai. Pendeta Tao menindas wanita lemah, sialan. Ketika Ji Fei selesai berbicara, tangannya sudah berada di leher pendeta Tao Lingsu. Ji Fei, kamu, sebelum guru Tao Lingsu selesai berbicara,
tangan Ji Fei mulai mengerahkan tenaga. Sudut bibir Ji Fei melengkung. Raja naga darah di tubuhnya, semua anak nakal itu sampah. Pergilah ke neraka, kata-katanya jatuh, tangan terjatuh. Klik, terdengar suara tulang leher patah, dan mata guru Tao Lingsu membelalak. Tubuhnya mulai melemah, dan lehernya perlahan terkulai ke kiri. Pendeta Tao kecil King Feng di sebelahnya sangat ketakutan sehingga dia berbalik untuk melarikan diri. Ji Fei meraih tubuh guru Tao Lingsu dan membuangnya. Bang! Kepala guru Tao Lingsu membentur kepala pendeta Tao King Feng. Seolah-olah dua bola bertabrakan, dan ribuan bunga persik mekar dalam sekejap. Berdebar, setelah dua ledakan, mayat-mayat itu jatuh ke tanah dan mati satu demi satu. Ketika Angel melihat pemandangan berdarah ini dan ketakutan yang baru saja dia terima dari guru Tao Lingsu, dia pingsan. Bersambung.